Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 6 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan tema cita-citaku. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Agar kalian mampu memahami siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Lalu agar kalian mampu membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Nah, mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan siklus hidup kucing berikut. Ayo sebutkan ciri-cirinya. Anak kucing, lalu kucing muda, lalu kucing dewasa. Kita lanjut, yaitu mencirikan siklus hidup serangga. Terdapat dua jenis siklus hidup pada serangga. Metamorfosis sempurna apa? Yaitu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Dimulai dari apa? Yang pertama, siklus hidup pada serangga yaitu telur, lalu kepompong, ulat menjadi kupu-kupu dewasa. Terdapat dua jenis siklus pada serangga, yaitu metamorfosis tidak sempurna, yaitu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Nah, lihat ya, yang pertama nimpa 1. Yang pertama yaitu telur, lalu nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, lalu belalang dewasa. Lihat ya perbedaannya di sini, yaitu tidak mengalami apa? Nah, kalau misalnya dari kupu-kupu di sini metamorfosis sempurna dimulai dari telur, kepompong, ulat, kupu-kupu dewasa. Kalau misalnya tidak sempurna berarti tidak melalui apa? Pupa atau kepompong. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Metamorfosis apa? Perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Yang lihat ya, binatang atau hewan-hewan berikut ini yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk dan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis yaitu biasanya terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa, kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh yaitu kupu-kupu. Nah, di sini lihat ya. Kalian perhatikan lagi. Mulai dari telur, kepompong, ulat menjadi kupu-kupu dewasa. Ini metamorfosis sempurna. Lalu yang selanjutnya metamorfosis dibedakan menjadi dua. Di sini metamorfosis tidak sempurna, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa, tidak melalui tahap kepompong. Contohnya apa? Belalang. Mulai dari telur, nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, belalang dewasa. Ingat ya, kalau tidak sempurna tidak mengalami apa? Di sini yaitu tidak melalui tahap kepompong. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang disingkat dengan SDA. Memiliki banyak manfaat bagi manusia, antara lain kapas sebagai bahan pembuatan kain katun, ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra, kerbau untuk membajak sawah. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara. Di sini ada reklame, marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Upaya pelestarian makhluk hidup. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka.
Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hewan sering diburu. Jadikan hewan peliharaan dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Tumbuhan biasa dimanfaat terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, membutuhkannya waktu berkembang biak yang cukup lama. Lalu sulit berkembang biak kalau tumbuhan. Lalu kalau hewan, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar, yang tumbuhan terkena hama. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terdapat perubahan alam. Selanjutnya, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Kesimpulannya, semoga kalian mampu memahami siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Semoga kalian mampu membuat skema siklus hidup sebuah jenis makhluk hidup. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.